Baik, Mbak Anjani, boleh tanya-tanya dong, Mbak Anjani, boleh lagi di mana ini? Boleh dikasih tahu? Halo Mbak Anjani? Ya, jadi sekarang saya lagi ada di SD. Halo, dengar nggak suara Ya, saya? dengar-dengar. Hai, kurang keras. Halo, Ya, sudah. ya. Jadi sekarang saya lagi ada di Tengklek, Gedang Sari, Gunung Kidul. Hmm, Salah satu sekolah binaan Yayasan Pendidikan Astra. oke. Boleh dilihat suasananya terlebih dahulu di sana. Sepertinya prokesnya juga ketat Oke, ini ya. iya Iya. pasti karena di sebenarnya masih dalam It- PPKM. itu ada itu siapa tuh di sana? Wah, Jadi di sini ada Bapak Ibu guru oke. pendamping di Halo, Tengklek. selamat pagi semuanya. Salam sehat, Ibu. Batiknya luar biasa loh. Coba Itu adik-adiknya, Ibu Anjani, iya, ya. adik-adiknya. Ini Nah, lagi pada membatik nih. iya. Jadi Boleh hari dong ini disapa dulu proses dong. Halo semuanya adik-adik. Maaf ya mengganggu ya. ya, Halo, selamat hai. pagi semuanya. Salam sehat, tetap prokes ya. Siap. Hai. Halo semua, halo. Iya, luar biasa ya. Jadi pengen ke sana deh, bener dah. Iya nih. Baik. Nah, Mbak Anjani, boleh diceritakan Ya, nih Mbak Anjani sebelumnya aktif berkecimpung dalam pelestarian budaya batik. Apa sih yang membuat Mbak Anjani ini tertarik untuk bergabung dan akhirnya menjadi pelatih di komunitas pembatik cilik ini? ya. Jadi semenjak tahun 2014 kita sudah berkecimpung di dunia batik. Awalnya kita mengembangkan komunitas pembatik cilik ini ada di daerah Batu, tempat Hmm. saya tinggal. Nah, karena di sana sudah sukses, kurang lebih 700 siswa yang kita bina. Alhamdulillah, Yayasan Pendidikan Astra melalui Bu Hera mengajak saya untuk mengembangkan komunitas pembatik cilik yang ada di Gedang Sari dan juga Bantul nanti. Hmm. Oke, Mbak Anjani, ini kan Ya, apa namanya penuh dengan tantangan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya kan. Selama proses pelatihan berlangsung nih, boleh dikasih tahu juga, diberikan gambaran antusiasme di sana seperti apa sih, terutama kepada para siswa sejauh ini. jadi kita melakukan pembinaan selama 1 minggu sekali di Mm-mm. setiap sekolah. Itu pun juga terbatas jumlah siswa. Jadi di Gedang Sari ini ada 7 sekolah binaan. Ada 6 SD, kemudian 1 SMP dan 1 Oke, aduh, temuan. lagi-lagi sinyal Hanya nih. iya, Ya, udah jelas. sepertinya ada sedikit gangguan ya dari sinyal Mbak Anjani yang ada di sana kurang Halo, stabil. Ya, halo, putus. siap, lanjutkan silakan. Ya, halo, Ya, udah bisa kedengeran lagi Mbak nih. halo Mas Ya, Rizal. silakan Mbak Anjani. Sudah, Ibu? Sudah. Ya. Jadi pada saat menjalankan pembinaan, kita setiap hari hanya mengumpulkan sejumlah maksimal 15 siswa. Sehingga kita benar-benar mematuhi protokol kesehatan karena ini masih dalam masa-masa pandemi. Dan juga sebenarnya 15 siswa yang kita hadirkan, kita bisa melakukan pembinaan secara maksimal juga. Karena tidak terlalu banyak jumlah siswa yang kita bina dalam kurun waktu 1 hari. Hmm. Dan pembelajaran kita lakukan itu setelah pembelajaran di sekolah selesai. Jadi kita tidak mengganggu jam sekolah anak karena kegiatan ini masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah masing-masing. Seperti itu. Oke, jadi tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar yang utama itu ya, menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Iya, Nah, ini betul. perlu dicatat nih. Dan sebelum ke Bu Hera ya, saya juga ada mewakili pertanyaan, membaca pertanyaan dulu nih dari Melva Tobing, Jayakarta News. Apakah ada kriteria bagi murid untuk mengikuti program ini atau semua murid di sekolah itu diajak menjadi pembatik? Apa sih yang paling sulit diatasi dan mereka
karena membatik kan membutuhkan kesabaran dan kejelian gitu loh. Sementara mereka masih anak-anak. Nah, ini nih, jangan salah, biarpun anak-anak ya, melebihi kita yang dewasa. Instingnya kuat ya nggak sih? Oke, silakan jawabannya Ibu Anjani, tanggapannya. Ya, jadi usia itu bukan jadi sebuah batasan untuk belajar gitu ya, karena bisa kita lihat Mas Rizal, saya tunjukkan karya anak-anak. Jadi, ini adalah karya anak SD kelas 4. Wow. Ini adalah karya siswa dari SD Candi. Mereka menggambarkan tema pohon, Maaf. kemudian dia menggambarkan pisangnya juga, kemudian ontong. Nah, ini yang membuat kami sangat besar hati untuk membina anak-anak di sini, karena mereka sangat antusias, dan pada saat pada saat membatik mereka sangat semangat gitu ya. Mulai dari proses membuat desain itu mereka sendiri. Saya sebagai pembina hanya mengarahkan desain yang bagus seperti ini, tapi tidak mengurangi karya siswa. Jadi ini adalah murni karya siswa. Jadi dibebaskan berekspresi gitu ya? Iya, kita membebaskan anak untuk berekspresi, dan juga kita mengajak anak untuk bisa bercerita. Sebenarnya filosofi dari batik yang kamu buat itu apa sih dengan bahasa mereka sendiri? Keren banget. Nanti bisa tanya langsung ke pembatik cilik kita. Ya. Oke. Jadi ada kriteria seperti apa nih bagi siswa atau murid yang ingin bergabung di komunitas pembatik cilik ini? Jadi kriterianya yang pasti mereka mau gitu belajar tentang batik, kemudian mereka juga bisa mendesain gitu. Belajar membatik, sebenarnya Gedang Sari ini sudah turun lagi-lagi gangguan. Jadi orang tua mereka kebanyakan pembina, batik bukan lagi hal baru bagi mereka. Oke. Kita sebagai pembina. Ya, silakan. Ya. Silakan lanjutkan. Halo Mas Rizal. Lanjutkan. Mbak Anjani. Hai. Halo Mas Rizal. Oh ya. Jadi kita sebagai pembina hanya mengarahkan kepada siswa-siswa untuk membuat karya batik yang bisa diminati oleh konsumen atau kolektor batik itu seperti apa. Karena kita pengen benar-benar mengangkat batik Gedang Sari bisa dikenal oleh wisatawan nasional maupun mancanegara. Siap. Itu. Baik. Dan saya juga penasaran nih, pengen ngobrol langsung sama salah satu siswa gitu ya, pembatik cilik. Tapi tahan dulu, sambil Mbak Anjani mengajak salah satu siswa, saya juga akan memberikan kesempatan kepada salah satu peserta dari media kami yang ingin open mic untuk bertanya kepada Ibu Hera barangkali. Silakan, Mas Karni Narendra dari warta.id. Halo, Karni. Bukan Karni Ilyas kan ya? Ntar acaranya jadi beda. Halo Karni. Gimana Mas Karni? Ayo Mas Karni. Ya, Mas Karni sepertinya sedang sambil sibuk bikin ini kali kendala laporan. Juga nih, kendala. Oke, nah ini udah ada nih salah satu siswa ya, pembatik cilik. Halo Ade, namanya siapa, boleh kenalan dong? Halo. Halo, nama saya Anggita. Anggita kelas berapa sekarang? Kelas 5 SD. Anggita kelas 5 SD. Mulai belajar membatik itu dari kelas berapa? Kelas 1. Ah, serius kelas 1 SMP? SD kan sudah masuk muatan lokal Mas Rizal. Oh iya, kelas 1 SD ya. Padahal jadi mau cerita nih, boleh curhat sedikit ya, dulu waktu Om Rizal nih waktu kelas 1 SD membedakan warna aja masih susah loh. Membedakan warna aja masih susah antara biru dan hijau. Nah, ini ada Anggita udah bisa membatik dengan sebanyak itu warna gitu detailnya ya. Boleh Anggita, sayang, boleh diceritakan nih, kenapa sih suka membatik? Dari kelas 1 SD lo udah ada kepikiran suka membatik gitu ya? Boleh dijawab, Adek?
suka menggambar. Oh, karena suka menggambar awalnya. Menggambar apa boleh tahu awalnya sukanya? Gambar serikaya. Oke. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah membatik dengan hasilnya ini ya, hasil dari Anggita ya. Ada Anggita. Ini hasil batikannya Anggita ya. Ini bikinnya berapa lama Anggita untuk bikin batik seperti ini? 3 bulan. 3 bulan. Wih, ini batik tulis loh semuanya Mas Rizal. Oh, batik tulis. Batik Iya, tulis. dong. Ini yang pakai canting bukan sih? Iya dong. Oke, yang pakai canting. Nah, boleh dibagikan dong apa sih yang diajarkan oleh guru-guru di sana atau pendamping nih, ketika Anggita nih lagi membatik nih, apa nih yang diarahkan, yang diajarkan? Boleh dibagikan ke teman-teman yang lain. Menggambar. Kemudian menyanting. Mm-mm. Terus warna, menembak, Mm. melorot. Oke. Nah, kalau boleh tahu, ini kan hasil dari ide kreativitas yang ada di pikirannya si Anggita gitu ya, yang ada ya ekspresi. Nah, kira-kira ini boleh diceritakan, batik ini menceritakan apa nih? Halo? Saya membuat batik ini karena saya sering menemukan buah serikaya di dekat rumah saya. Iya, berarti hanya kan idenya itu sebenarnya simple gitu ya. Ternyata bisa dituangkan dalam sebuah karya yang sangat luar biasa sekali seperti itu ya Bu Hera ya. Iya, jadi memang mereka tuh harus kreativitas mereka sendiri. Jadi mereka pengen bikin cerita apa gitu, terus dituangkan di batiknya. Mungkin ada Anggita waktu lagi jalan-jalan di kampung gitu kan, lihat ada buah sirkaya jatuh gitu kan, tiba-tiba kepikiran nih kayaknya dibikin batik bagus nih gitu kali ya Anggita ya. Bercanda Anggita. Kayaknya mungkin suaranya nggak begitu jelas di sana Iya ya betul, agak sedikit terganggu nih ya dengan yang namanya teknologi, emang kita nggak bisa mengandalkan 100% ya Bu Hera. Baik Bu Hera, ini kan sebagai salah satu upaya mengembangkan bakat dan minat anak-anak kita gitu ya, anak-anak Indonesia, supaya juga bisa melestarikan budaya bangsa ya kan. Dan apa nih tantangan yang dihadapi apalagi selama musim pandemi seperti ini kan? Ya, jadi memang kesulitan kami ini sekarang kan kalau misalnya kita mau ngajarin batik kan mau nggak mau kan harus tatap muka ya, nggak bisa kan kita melakukannya secara online. Nah, memang kegiatan batik membatik ini sempat terhenti karena adanya pandemi. Nah, mulai bulan November, Desember hingga sekarang kami sudah mulai melakukan kegiatannya lagi. Jadi sebenarnya sih kendalanya sih pada saat itu hanya pandemi ya, tapi kedepannya kalau misalnya memang situasinya memungkinkan ya kami tetap harus melakukannya, bukan harus ya, akan melakukannya seminggu sekali paling enggak. Produk-produk hasil binaan siswa-siswa ini juga dapat bagus, dan mereka kan kalau misalnya mereka sudah bisa bikin satu, tadi kan disampaikan ya 3 bulan kan prosesnya gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah satu selesai, mereka terus nantinya ada ceritanya juga semuanya. Jadi apa sih sesuatu yang berbeda gitu dibandingkan hanya sekedar menjual batik aja. Tapi ini yang kita masukkan di idenya itu adalah cerita gitu. Jadi ini karya siswa dan ada ceritanya gitu, ada backgroundnya. Itu sih sebenarnya yang kami ingin yang akan kami tampilkan, yang akan kami arahkan gitu ke sana. Dan ini menjadi nilai seni yang sangat tinggi tentunya ya. Baik. Iya. Ya, kalau dari Mbak Anjani sendiri nih sebagai salah satu pelaku pendamping gitu ya, pelatih ya, dari adik-adik kita yang ada di komunitas pembatik cilik ini, apa nih tantangannya yang dihadapi sejauh ini? Jadi Gedang Sari ini memang beda mungkin ya dengan daerah-daerah lain gitu. Karena di sini masih ada jarak sekolah dengan rumah siswa, itu masih kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam siswa menempuh jarak antara rumah dengan sekolah. Sehingga untuk kita bisa intens membimbing mereka,
itu kita harus menyesuaikan jadwal jam mereka gitu. Apalagi di musim hujan seperti ini, kita tidak bisa menentukan jadwal kita untuk melakukan pembinaan di sekolah tersebut. Dan selain itu juga tantangan buat saya yang kedua, bagaimana merubah mindset anak, bukan membuat batik untuk mereka jual, mereka bukan menjadikan mereka sebagai perajin, melainkan kita ingin mendidik mereka untuk menjadi seniman batik gitu ya, seniman batik, pembatik cilik yang mereka di mana membuat karya itu benar-benar dari hati mereka, kemudian mereka ceritakan sebenarnya apa sih yang mereka suka di daerah mereka, kemudian mereka aplikasikan ke dalam satu kain batik. Karena untuk di era-era anak-anak zaman sekarang ini belum saatnya mereka untuk berjualan batik, tapi bagaimana mereka membentuk kreativitas mereka sejak dini. Supaya mereka cinta batik. Dan gimana pun juga ini merupakan kegiatan yang sangat positif, apalagi di era digital seperti sekarang ini yang anak-anak notabene lebih fokus dengan kegiatannya, misalnya main games lewat gadget atau segala macam ya kan. Dan satu pertanyaan terakhir yang kami pilih dari Karni tadi, nggak bisa ternyata gangguan mungkin ya dengan sinyalnya. Ini saya bacakan saja ya, Karni dari warta.id. Setelah melakukan pembinaan, apakah ada tindak lanjut ke depan yang dilakukan oleh YPA MDR, misalnya pendampingan untuk selanjutnya seperti apa nih yang akan dilakukan, pembinaan atau apa? Dari Bu Hera mungkin. Iya, Bu Hera. Ya, jadi memang pendampingan pembinaan sih ini kan tetap akan kami lakukan ya, karena dan tentunya kami juga bekerja sama. Yang akan kami lakukan ini adalah kami akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak desa ya, di mana di sini ada di Gedangsari, dan juga kami harus tunjuk tuh lokal championnya. Jadi warga lokal juga yang ditunjuk untuk dapat mengembangkan apa yang sudah dikembangkan di komunitas pembatik cilik ini. Dan tentunya ke depannya yang kami inginkan itu adalah menjadikan ini sebagai bagian dari wisata edukasi. Dan tentunya selain dari komunitas, dari warga lokal tersebut, lokal champion itu dapat mengembangkannya menjadi kampung pembatik cilik. Jadi kan sekarang kan kita mulai dengan komunitas dulu, nanti kita akan kembangkannya menjadi kampung pembatik cilik. Itu sih sebenarnya sih arahan kami ke depan.